Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang mad lazim. Baik mad lazim kilmi atau mad lazim kalimi maupun mad lazim harfi. Namun sahabat Al-Quran, pada kesempatan kali ini kita membahas fokus pada mad lazim kalimi. Dalam matan Tuhfatul Atfal karya Sulaiman Al-Jamzuri, beliau menyatakan dalam baitnya, walazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Bahwa mad lazim terjadi pada sukun asli, baik membacanya ketika wasal maupun ketika waqaf, ba'da maddin tuwila, dibaca panjang 6 harokat. Tentunya sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, setelah huruf mad terjadi sukun asli. Ya, sekali lagi, setelah huruf mad terjadi sukun asli pada satu kata. Baik huruf madnya alif ataupun huruf madnya waw dan huruf madnya ya. Kemudian mad lazim tersebut, sahabat Al-Quran, terbagi kepada 4. Bait berikut dinyatakan oleh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfahnya, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa zaka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahazihi arba'atun tufassalu. Pembagian mad lazim menurut ulama ahlul qurra wa ahlul ada terbagi kepada 4. Wa zaka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Mad lazim itu ada kilmi dan harfi. Bersama pembagiannya, kilahuma mukhaffafun musaqqalu. Mad lazim kilmi terbagi kepada mukhaffaf dan musaqqal. Demikian mad lazim harfi pun terbagi kepada mukhaffaf dan musaqqal. Fahazihi arba'atun tufassalu. Itulah rincian pembagian mad lazim. Lihat jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dalam skema, bahwa mad lazim ada kalimi, ada harfi. Kalimi terbagi kepada 2, musaqqal dan mukhaffaf. Mad lazim harfi pun demikian, musaqqal dan mukhaffaf. Kita fokus pada mad lazim kilmi atau mad lazim kalimi. Bait berikut dinyatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, fa in bikil matin sukununi jatama ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa. Fa in bikil matin sukununi jatama, maka jika sukun terkumpul dalam satu kata dengan huruf mad, ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa, maka itulah yang disebut dengan mad lazim kalimi. Kita lihat contoh dalam kalimat
Di layar sudah kita nyatakan, contohnya adalah pada kata yang terdapat di akhir suratul Fatihah. Waladhdallin. Diperhatikan dengan baik. Waladhdallin. Bahwa setelah huruf dhad ada huruf mad alif, kemudian diikuti lam bertasydid. Lam tasydid ini adalah menyimpan huruf sukun asli yang berasal pada dua huruf lam. Lam pertama sukun, kita tulis di sini ad-dallin. Nah, menjadi ini adalah sukun asli, terus diproses di dalam rosen tertulis satu lam yang bertasydid, sehingga dibacanya 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu harus diberatkan. Jadi kalimat ad-dallin karena lamnya bertasydid harus ada pemberatan bunyi tasydid yang disebut dengan istilah nabar. Ghairil, diperhatikan dengan jelas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, dalam hal ini dinyatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, kilahuma musaqqalun in udghima. Tolong diperhatikan, kilahuma musaqqalun in udghima. Kilahuma musaqqalun in udghima. Bahwa mad lazim yang dihukumkan musaqqal in udghima jika terjadi hukum idgham. Coba lihat, diperhatikan. Ad-dallin ada lam sukun, ketemu lam. Maka inilah yang disebut dengan idgham. Kalau kita hukumkan ini terjadi hukum idgham mutamatsilain. Ditulis di Al-Quran tanpa dua lam. Satu, kemudian terjadi tasydid. Nah, tasydid inilah yang mengisyaratkan bahwa di situ proses hukum idgham. Maka di dalam bait dinyatakan kilahuma musaqqalun in udghima. Kemudian jamaah sekalian, pada contoh yang lain dalam awal surah Al-Haqqah, ya, dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqah Mal-Haqqah. Nah, ini pun demikian, terjadi proses idgham, juga disebut mad lazim kalimi musaqqal. Namun ada catatan penting dalam proses hukum ini. Pada kata at-tammah dalam surah An-Nazi'at, at-tammah. Nah, ini ketika terjadi proses tasydidnya berada di huruf mim, kemudian atuhajjunani
nun tasydid. Nah, atuhajjunni. Nun tasydid, mim tasydid. Ini catatan penting dalam memahami mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim kalimi musaqqal. Jadi 6 harokat hukum mad lazim tersebut kemudian ditambah 2 harokat pada dengung mim. Maka prosesnya menjadi at-tammah. Kalimat yang sempurnanya at-tammatul kubra. Nah, jadi setelah 6 harokat ada 2 harokat dengung mim yang bertasydid. Demikian juga kata atuhajjunni. 6 harokat ju, demikian juga atuhaj. Dan setelah 6 harokat mad lazim kilminya, kemudian 2 harokatnya diidghamkan pada nun tasydid, sehingga 6 harokat ditambah 2 harokat. Qala atuhajjunni. Inilah catatan penting untuk memahami mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim kalimi musaqqal. Kemudian jika pada kesimpulannya sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, jika terjadi tasydid pada huruf selain mim dan nun, tidak perlu ditahan 2 harokat. Namun terjadi pada huruf mim dan nun, setelah 6 harokat mad lazim, maka ada dengung 2 harokat. Nah, itulah proses mad lazim kalimi musaqqal. Para ulama menghitung kata di dalam Al-Quran, satu mushaf Al-Quran itu kurang lebih ada 100 kata atau 100 kalimat. Mad lazim kalimi musaqqal. Ada kurang lebih 100 kata dalam Al-Quran. Nah, ini mohon diperhatikan dengan baik. Kemudian untuk memahami pada mad lazim, tadi kita bahas tentang musaqqal. Kita lanjutkan pada bait yang tadi kita bahas, kilahuma musaqqalun in udghima. Kemudian bait berikutnya mukhaffafun kullun iza. Mukhaffafun kullun iza lam yudghama. Lam yudghama. Mukhaffafun kullun iza lam yudghama. Jika terjadi musaqqal itu beridgham dan mukhaffaf, justru lawanannya tidak beridgham. Nah, yang tidak beridgham ya tentunya tidak ada tasydid. Nah, ini kita lihat di dalam ayat. Nah, kita lihat di sini jamaah sekalian. Saya ambil kalimat bentuk katanya saja. Kalau kita buka terdapat di dalam surah Yunus ayat 51. Dan juga terjadi lagi pengulangan pada surah Yunus ayat 91. Bentuk kalimat
Al-an. Nah, dia langsung terjadi pada proses sukun. Nah, terjadi pada proses sukun setelah huruf mad. Nah, ini yang disebut dengan mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Yang tidak terjadi idgham maka disebut mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau kita lihat tadi jumlah musakkalnya ada 100 kata, sedangkan dalam lazim kilmi mukhaffaf hanya 1 kata. Tapi ada pengulangan dari ayat 51 dan terjadi lagi pada ayat 91 dalam surah Yunus. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, inilah pembahasan mad lazim kalimi baik musaqqal dan mukhaffaf. Mudah-mudahan dapat dipahami dan marilah kita terus terlatih dalam pengucapan pada pembahasan kita mad lazim ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.